Halo, kami Helen dan Jocelyn dari kelas 10 MIPA 2 dan hari ini kami akan mempresentasikan proyek ILP kami yang berjudul Coffee. Kopi adalah minuman yang digandrungi oleh anak muda saat ini. Kopi dapat divariasi penyajiannya tanpa mengurangi kandungan kafeinnya. Salah satunya adalah mencampurkan kopi dengan teh. Akan tetapi, kopi dan teh sama-sama yang jika berlebihan dapat menyebabkan overdosis kafein. Dalam sebuah penelitian, Hermanto menyatakan batas wajar kafein adalah 100 hingga 150 mg sehari. Maka kami menggunakan bunga krisan sebagai alternatif teh yang memiliki banyak manfaat dan kaya antioksidan. Agar lebih praktis, kami membuat produk ini dalam kemasan teh celup. Tujuan kami melakukan penelitian adalah yang pertama, untuk menemukan peningkatan kualitas fisika dan kimia dari produk, dan yang kedua, untuk menemukan formulasi kopi dan bunga krisan yang dikemas dalam kemasan teh celup. Dalam penelitian kami, dilakukan 3 pengujian. Yang pertama adalah uji hedonik atau kesukaan. Di dalamnya ada uji rasa, aroma, warna, dan tekstur sesuai selera konsumen. Berikutnya ada uji pH untuk membandingkan pH dari produk kami dengan kopi pada umumnya. Yang terakhir adalah uji viskositas atau kekentalan dari produk. Hasil percobaan kopi banding krisan 1,5:1,5, warnanya masih pekat, aroma dan rasa kafein mendominasi, tidak ada perubahan tekstur, pH 6,3 dan kekentalan 24,8 Ns per meter persegi. 1,5:1, warnanya sedikit lebih terang, aroma dan rasa kafein menurun tetapi masih terasa, tidak ada perubahan tekstur, pH 6,2 dan kekentalan 23,9 Ns per meter persegi. 1,5:1,5, warnanya sudah seperti teh, aroma dan rasa kafein hampir tidak terasa, tidak ada perubahan tekstur, pH 6,3 dan kekentalan 23,9 Ns per meter persegi. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian tersebut adalah dari uji hedonik, warnanya sedikit lebih terang, rasa dan aroma kafein tidak menghilang walau ditambah bunga krisan. pH mendekati batas netral sehingga bisa menjadi alternatif bagi penggemar kopi yang memiliki asam lambung. Maka dari itu, kualitas fisik dan kimia produk bertambah. Perbandingan paling tepat dari kopi dan bunga krisan adalah 1,5:1 gram karena rasa dan aroma kopi tidak mendominasi teh dan warnanya tidak pekat juga tidak terang. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Halo, nama saya Arkananta Wijaya. Saya berserta teman saya Hikari Seisenki Muryanto. Kami dari kelas 10 MIPA 2. Kami akan mempresentasikan tentang proyek ILP kami tentang pemanfaatan kulit buah naga sebagai pewarna alami makanan. Yang pertama, latar belakang. Banyak orang yang melihat makanan itu cuma dari warnanya saja, padahal itu belum tentu baik bagi kesehatan. Hal itu bisa menyebabkan kita sakit perut, diare, dan lainnya. Selain itu, kami juga menemukan banyak kulit buah naga yang berserakan. Padahal kulit-kulit itu, kalau diolah itu bisa memiliki nilai ekonomi. Dan kami pun memutuskan untuk membuat pewarna makanan alami dari kulit buah naga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pewarna makanan alami dari kulit buah naga aman atau tidak untuk kesehatan. Dan untuk mengetahui apakah pewarna makanan alami dari kami dapat menggantikan pewarna makanan sintesis. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Jadi hasil penelitian ini yang pertama dipotong kotak-kotak dulu yang kulit buah naga, setelah itu direbus. Setelah direbus, disaring, dan hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi dalam penelitian kali ini kami baru bisa membuat produk. Kami belum melakukan pengujian terhadap pewarna makanan tersebut dan masih belum sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya kami akan melakukan pengujian pada produk kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan, kami Evan dan Philip. Kami dari kelas 10 MIPA 2. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan hasil ILP kami.
Jadi, kami mengamati bahwa di sekitar lingkungan kami, susu nabati seperti susu kedelai mempunyai potensi pasar di masa sekarang ini. Salah satu produk sekunder dari susu kedelai adalah es krim berbahan susu kedelai. Kami mengamati bahwa susu kedelai sebagai bahan pembuat es krim masih belum diterima masyarakat luas, karena masih kurang dalam varian vitamin dan rasanya. Oleh karena itu, kami memiliki ide untuk mengembangkan kandungan gizi dari es krim susu kedelai dengan metode fortifikasi. Kami berharap bahwa es krim yang dibuat dengan metode fortifikasi susu kedelai dapat membuat susu kedelai menjadi lebih diminati masyarakat karena akan lebih banyak varian rasanya dan ada kandungan gizi yang ditambahkan. Dan ini contoh produknya. Jadi, di dalam prosesnya, kami menyadari bahwa ada langkah-langkah yang seharusnya kami lakukan, tetapi belum kami lakukan. Seperti uji coba laboratorium, untuk mengetahui kandungan gizi, sehingga kami hanya melihat dari sisi organoleptik, dari segi rasa, tekstur, komposisi, dan warna. Jadi, zat gizi yang di dalam susu kedelai tersebut, kami belum tahu kandungannya. Jadi, sebaiknya jangan mencobanya, tetapi jika mau mencobanya juga boleh. Boleh pakai cara kami, ataupun cara sendiri. Kami juga belum banyak menggali berapa besar sebenarnya potensi pasar es krim dari susu kedelai. Sehingga harapan kami untuk penelitian selanjutnya dilakukan uji laboratorium untuk menguji kandungannya di dalam makanan tersebut dan mencari data lebih mendalam mengenai potensi pasar dari susu kedelai maupun es krim susu kedelai. Dan produk yang ditambahkan buah naga itu warnanya agak ke pink dan aromanya menurut saya biasa saja karena ada tambahan lain, bukan hanya tambahan buah naganya saja. Sedangkan yang ditambahkan bubuk tulang muda ayam berwarna putih dan aromanya susu kedelai. Itulah hasil YLP kami. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Ulan Sentalu Cinta Laras. Saya Skolastika Rita Andrea. Kami dari kelas 10 MIPA 2 SMA Budi Utama. Kami memiliki ide untuk membuat pewarna rambut alami dengan menggunakan zat antosianin yang ada di dalam buah blackberry. Ide ini muncul karena banyaknya orang yang menggunakan zat pewarna rambut berbahan kimia mengalami kerusakan rambut. Contohnya adalah kerontokan pada rambut. Menurut sumber yang sudah kami baca, di Halo Dokter dan Halodoc, banyak orang yang mengalami kerontokan karena terlalu sering mewarnai rambut dengan pewarna rambut berbahan kimia. Selain kerontokan, pewarna rambut berbahan kimia juga dapat memicu alergi, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Kasus alergi pada zat rambut umumnya disebabkan oleh bahan kimia yang bernama PPD. Padahal lebih dari 70% produk zat rambut yang beredar mengandung PPD. Yang ketiga, bahan-bahan kimia yang terkandung pada zat rambut mungkin saja bersifat karsinogenik. Zat karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Maka dari itu, tujuan kita di sini adalah membuat alternatif zat pewarna rambut kimia dengan bahan alami supaya lebih ramah lingkungan sekaligus tidak merusak rambut. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, berikut adalah data yang kami dapatkan terkait kekuatan warna yang diukur dengan website Color Checker dan hasil uji daya tahan warnanya. Untuk kekuatan warna dalam waktu 20 menit hasilnya yaitu C28336. Dalam waktu 30 menit hasilnya 80483F dan dalam waktu 45 menit hasilnya 5A2525. Sedangkan untuk daya tahan warnanya selama 12 jam hasil warnanya 5A2525, selama 24 jam hasil warnanya 80483F dan selama 36 jam hasil warnanya C28336. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian terhadap produk yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa zat pigmen antosianin dengan buah blackberry dapat digunakan sebagai perwarna rambut alami.
Berikut hasil produk yang sudah kami buat, terletak di gambar kiri, deskripsi produk aromanya buah blackberry, teksturnya cair dan juga lembut, warnanya ungu kemerahan. Gambar di kanan adalah buah blackberry yang belum diproses. Kami memiliki ide untuk membuat pewarna rambut alami karena banyak orang mengalami kerusakan rambut. Dengan metode dihancurkan agar zat pigmennya keluar, kami harapkan dapat menemukan kekuatan warna dari pewarna tersebut. Di dalam prosesnya, kami rasa kami telah melaksanakan semua langkah-langkahnya. Tapi jika nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut, sebaiknya pengambilan data bisa dilakukan dengan variasi jumlah helai rambut yang akan diaplikasikan pewarna rambut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami terhadap proyek ILP yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Kevin Adi Santoso dan partner saya Jonathan Kevin Lu dari 10 MIPA 2. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Kami telah melakukan penelitian tentang ampas kopi penetral bau. Latar belakang dibuatnya penelitian ini adalah karena banyaknya limbah ampas kopi yang dibuang. Padahal berpotensi untuk kita gunakan kembali sebagai penghilang bau tak sedap. Tujuan kami adalah untuk menemukan cara paling efektif dan praktis untuk menetralkan bau busuk dengan hanya menggunakan ampas kopi dan membuktikan bahwa ampas kopi dapat menetralkan bau seperti kopi. Jadi, ini adalah hasil produk kami. Masih terdapat kekurangan dari penelitian kami, yaitu kami masih belum bisa memadatkan ampas kopi menjadi seperti kapur barus tanpa harus menghilangkan kegunaannya dan fungsinya. Kami akan meningkatkan hal tersebut di penelitian kami yang selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, ampas kopi memiliki zat kafein yang setara dengan kopi. Oleh karena itu, ampas kopi dapat menetralkan bau seperti kopi dan memiliki keefektifan yang hampir sama dengan kopi. Sekian presentasi dari kami, maaf bila ada salah kata dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Pemanfaatan batok kelapa sebagai helm alternatif disusun oleh Antonius Fernandosono absen 9 dan Giovanni Antoni absen 12. Latar belakang kami membuat kelapa sebagai helm alternatif karena ingin melakukan percobaan membuat helm dengan harga terjangkau yang sesuai dengan standar SNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan perbandingan terbaik antara serbuk tempurung kelapa dan perekat dalam pembuatan helm dan untuk menemukan kualitas helm berbahan dasar serbuk tempurung kelapa. Hasil penelitian sebagai berikut. Kesimpulan, kami sudah membuat produk helm, tapi dalam proyek ini kami belum menggunakan serbuk kelapa, akan tetapi langsung dengan batok kelapa. Kami juga melakukan pengambilan data lebih lanjut tentang standar SNI helm, sehingga untuk proyek atau penelitian ini kami masih belum bisa menyimpulkan bahwa produk kami adalah helm yang bersandar SNI. Salam kenal, nama saya Hansel dari kelas 10 IPA. Saya akan mempresentasikan olahan selai kulit pisang. Ada sejumlah hal yang saya ingin presentasikan mulai pembahasan hingga refleksi. Ide ini muncul karena limbah kulit pisang masih belum banyak diinovasikan sebagai produk pangan walaupun memiliki banyak kefungsian. Ini adalah ide kami. Berikut adalah gambar dari hasil produk yang kami buat. Proses pembuatannya dimulai dengan pencucian pisang, kemudian pengupasan, pemotongan ujung dari kulit pisang, dan pengukusan kulit. Ini adalah langkah lanjutannya, mulai dari pengupasan, pemotongan, memblender, dan dimasak. Rencana awal kami adalah mencampurkan selai pisang dengan roti untuk melihat kualitasnya. Di dalam prosesnya, kami menyadari bahwa ada langkah-langkah yang seharusnya kami lakukan tetapi belum kami laksanakan karena belum adanya pendataan manakah selai yang lebih baik secara kualitas fisika ataupun kimia.
Itu saja. Terima kasih. Halo, nama saya Yusuf Adiel. Saya dari kelas 10 MIPA 2, absen nomor 10. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas ILP saya, yang saya beri judul Teh Terong, Cara Baru Mengkonsumsi Terong. Oke, lanjut. Latar belakang masalah. Masalahnya, orang kebanyakan tidak suka mengkonsumsi terong, padahal terong ungu atau disebut dalam bahasa Latin Solanum melongena memiliki kandungan antioksidan, flavonoid, tanin, alkaloid, saponin, serta glikosida yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh. Solusinya, untuk itu perlu inovasi mengkonsumsi terong dalam bentuk lain. Contohnya minuman, yaitu teh terong yang saya buat. Tujuan proyek atau penelitian yang pertama, untuk menemukan alternatif baru mengkonsumsi terong bagi anak muda atau lansia. Yang kedua, untuk menemukan kandungan gizi dalam teh terong. Yang ketiga, untuk inovasi bahwa terong bisa dibuat berbagai macam olahan. Yang keempat, bisa mengerti lebih jauh tentang terong. Dan yang kelima, untuk mengajak orang mengkonsumsi terong. Keanekaragaman hayati terong. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Contoh dari keanekaragaman hayati spesies terong adalah seperti terong ungu, terong putih, terong Belanda, ranti, terong bulat, terong telunjuk, dan terong hijau. Tapi saya di sini menggunakan terong ungu. Klasifikasi terong ungu. Kerajaannya adalah Plantae, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, ordonya Solanes, familinya Solanaceae, genusnya Solanum, dan spesiesnya Solanum melongena. Alat dan bahannya, yang pertama ada pisau, gelas, oven, dan matahari. Bahannya ada terong ungu dan air panas. Cara pembuatannya, pertama iris terong kecil-kecil, taruh di matahari selama 2 hari, atau jika ingin menggunakan oven bisa menggunakannya selama 15 menit dengan suhu 60 derajat Celcius. Yang kedua, ambil terong tersebut yang sudah kering. Yang ketiga, masukkan 20 gram terong kering ke dalam gelas. Dan yang keempat, beri air 200 ml ke gelas tersebut. Yang kelima, beri gula, ya kemauan sendiri. Dan keenam, seduh. Hasil penelitiannya, 20 gram terong kering, 250 ml air panas. Warnanya seperti teh biasa, aromanya juga seperti teh pada umumnya, dan rasanya juga seperti teh, cuma sedikit lebih pahit. Jadi jika ingin memberi gula, silakan membeli gula. Kesimpulan dan refleksinya,
Di sini kesimpulannya, teh terong ini masih belum terjamin untuk bisa laku di pasaran karena masih banyak teh-teh yang masih menggunakan daun teh. Refleksinya, setelah melaksanakan ILP, saya merasa bisa berpikir logis dengan baik dan bisa menambah wawasan soal terong. Terima kasih, thank you. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Tara, lalu ada Adel dan Karensa. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan proyek ILP yang sudah kami buat, yaitu lilin aromaterapi buah manggis. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan soal latar belakang, tujuan penelitian, makna penelitian, dan refleksi dari proyek ILP kami. Latar belakang. Buah manggis merupakan buah yang kaya akan manfaat. Buah ini memiliki beberapa kandungan yang dapat membantu relaksasi tubuh dan juga mengurangi tekanan darah tinggi. Sayangnya buah ini belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menemukan pengaruh aromaterapi pada relaksasi tubuh yang diukur dari penurunan tekanan darah, dan untuk menemukan pengaruh dosis dan kecepatan kerja aromaterapi relaksasi tubuh. Makna dari penelitian ini adalah sebagai alternatif yang bisa dibuat aromaterapi, pemanfaatan buah manggis selain untuk konsumsi sehari-hari, dan juga untuk para pengusaha baru untuk lilin aromaterapi dengan memanfaatkan SDA alami. Ide kami untuk proyek ini adalah memanfaatkan buah manggis dengan membuat ekstrak buah manggis, karena buah manggis masih belum banyak dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya. Misal, di permasalahan yang kami buat adalah pemanfaatan buah manggis untuk penurunan tensi dan relaksasi. Dengan membuat scented candle yang beraroma buah manggis, kami berharap ini bisa membantu untuk penurunan tensi dan relaksasi. Hasil dari studi kegunaan buah manggis yang kami review dan pelajari berdasarkan penelitian sumberkesehatan.kontan.co.id yang kami lakukan, kami menemukan bahwa buah manggis bisa digunakan untuk tujuan penelitian karena memiliki contoh kandungan unsur-unsur dan senyawa magnesium dan tembaga yang bisa membantu untuk penurunan tensi dan membantu relaksasi serta menenangkan pikiran. Jadi, jika ada yang ingin melakukan penelitian seperti konsep penelitian yang kami buat, sebaiknya kalian jangan menunda-nunda pekerjaan dan percobaan yang ada. Segeralah atur jadwal dan bertemu dengan teman-teman kalian untuk melakukan percobaan dan saling membantu satu sama lain agar cepat selesai. Sekian presentasi ILP yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih.